warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fakih Hikmatiar. Saya berasal dari daerah Cianjur dan mengajar di SMK Negeri 2 Pacet. Saya sekarang lagi berada pada masa pendidikan profesi guru, dan sekarang ingin menceritakan tentang best practice yang telah dilaksanakan. Berikut adalah videonya. Best practice ini menggunakan model STAR, yaitu situasi, tantangan, yang selanjutnya aksi, dan yang terakhir refleksi. Untuk rinciannya adalah sebagai berikut. Pada tahap ini akan dijelaskan bagaimana tujuan dan capaian kelas yang dilaksanakan. Tujuannya yang pertama, setelah mengidentifikasi dan menjelajah pada internet, setelah mencoba aplikasi JPC SIM, dilanjutkan dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu menemukan cara instalasi sistem operasi GUI Windows dengan baik dan tepat. Selanjutnya, setelah melakukan identifikasi dan menemukan cara instalasi sistem operasi jaringan yang tepat, peserta didik mampu membuat penjadwalan proyek pembuatan video instalasi sistem operasi GUI Windows secara berkelompok dengan baik dan benar. Nah, di sini kan menggunakan PJBL ya modelnya. Jadi di sini ada tujuan supaya anak-anak juga bisa mempelajari bagaimana itu penjadwalan proyek. Untuk tujuan yang ketiga, setelah menerapkan dan menguji hasil instalasi sistem operasi GUI dalam kondisi Windows secara berkelompok, peserta didik mampu membuat laporan hasil instalasi dalam bentuk video dengan baik dan menarik. Selanjutnya, setelah melakukan semua proses dan tahapan pembelajaran, peserta didik mampu menampilkan dan mempresentasikan hasil laporan dalam bentuk video dengan baik. Jadi anak-anak nanti mempresentasikan hasil dari pendokumentasian mereka pada saat melaksanakan instalasi. Pelaksanaannya dilaksanakan pada hari Kamis 10 November 2022 di SMK Negeri 2 Pacet pada kelas 11 TKJ. Untuk metode pelaksanaan best practice ini menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, seperti yang dijelaskan di awal video. Selanjutnya pada tahap ini, maka dilihatlah bagaimana situasi pada saat pembelajaran akan dilaksanakan. Oke, jadi di mana situasi yang terjadi itu setelah dilihat masalahnya, itu guru belum optimal dalam menerapkan model di pembelajaran. Yang selanjutnya media yang kurang menarik, kurang melaksanakan LKPD, dan kurang memanfaatkan TPEC dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran kurang berpusat pada peserta didik. Peserta didik lebih banyak mendengar penjelasan dari pendidik. Nah, di mana untuk zaman sekarang itu harus student center ya. Setelah berdiskusi mencari solusi masalah, nah di sini guru perlu mencoba dan menerapkan salah satu model ya untuk menjawab dari masalah tersebut, biar guru tersebut bisa tahu bagaimana menerapkan model tersebut secara optimal. Dan di sini yang disarankan yaitu menggunakan PJBL ya, Project Based Learning. Setelah kita mengetahui situasi yang terjadi, maka akan timbul yang namanya tantangan-tantangan yang harus kita lalui. Nah, untuk tantangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama tantangannya yaitu persiapan dan pengelolaan kelas, di mana di sini persiapannya harus benar-benar matang mungkin ya seperti itu, karena bersifat proyek. Jadi proyeknya harus dipikirkan seperti apa, pengelolaan kelas. Nah di sini pengelolaan kelas khusus untuk PPL-nya itu seperti apa, karena kan mungkin kita juga sambil mengajar seperti itu. Nah selanjutnya yaitu tadi ya masih di pengelolaan kelas, yaitu mempersiapkan materi dan proyek yang matang seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tadi ya, masih di pengelolaan kelas, yaitu mempersiapkan materi dan proyek yang matang. Setelah mengetahui bagaimana tadi situasi, kita juga mengalami masalah yang selanjutnya, itu tantangannya bagaimana mengelola fasilitas yang kurang memadai. Nah, oleh karena itu terbesit kenapa digunakan JPC SIM, yaitu untuk menjawab masalah kurang memadainya pada saat akan mencoba untuk praktek instalasi sistem operasi. Selanjutnya yaitu tadi penyesuaian jam mengajar dan jadwal PPL. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk kerja keras pada saat pendidikan profesi guru, bagaimana mengatur kedua kegiatan tersebut antara mengajar dan pendidikan seperti itu.
Selanjutnya yaitu tadi penyesuaian jam mengajar dan jadwal PPL. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk kerja keras pada saat pendidikan profesi guru, bagaimana mengatur kedua kegiatan tersebut. Selanjutnya di sini juga guru dituntut untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan tenaga ahli dalam perekaman video, karena mungkin kalau kita tidak briefing terlebih dahulu itu videonya tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini kita tidak sendirian. Jadi di sini kita bisa melaksanakan best practice ini ya tentunya butuh beberapa pihak sekolah. Ya, yang pertama warga sekolah yang terlibat itu adalah peserta didik, yang kedua rekan sejawat dan observer, yang ketiga tenaga ahli kameramen, dan yang keempat kepala sekolah. Selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana tantangannya, yaitu melaksanakan aksinya. Selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana tantangannya, yaitu untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, kita membutuhkan sebuah strategi solusi. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama menyusun perangkat pembelajaran inovatif, yang kedua menentukan pendekatan dan model pembelajaran, yang selanjutnya penentuan jadwal aksi PPL 3 dan konfirmasi kepada pihak sekolah. Yang selanjutnya pembagian kelompok peserta didik secara heterogen. Jadi kita persiapkan sebelumnya, selanjutnya mempersiapkan fasilitas dan media. Lalu membuat dan merealisasikan langkah-langkah pembelajaran, yaitu di RPP tadi ya. Jadi di RPP-nya sesuai sintaks PJBL. Selanjutnya melakukan refleksi dari aksi yang dilaksanakan. Dan yang terakhir melakukan perencanaan tindak lanjut. Untuk video pelaksanaannya mungkin nanti setelah ini akan ditampilkan. Untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, kita membutuhkan sebuah strategi solusi. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama menyusun perangkat pembelajaran inovatif, yang kedua menentukan pendekatan dan model pembelajaran. Sekarang kita berada di bagaimana pelaksanaan dari aksi yang dilaksanakan. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ahmad Fakih Hikmatiar. Saya seorang guru dan saya mengajar di SMK Negeri 2 Pacet, Kabupaten Cianjur. Saya sedang melaksanakan kegiatan pendidikan profesi guru dan saya sedang PPL. Berikut adalah videonya. Let's check it out. Selamat menyaksikan. Oke, dan dicek nih, sekarang udah pada hadir. Selanjutnya Bapak cek kerapihan seragamnya. Cok, silakan yang belum masuk bajunya dimasukin sekarang. Dilihat temannya sudah rapi, kalau belum rapi temannya dibelakangin. Sudah siap semua? Ayo, menghadap ke depan lagi. Sebelum dulu, kalian lihat dulu daerah sekitar kalian, apakah ada sampah? Bersih? Tadi udah ada yang cek ya di awal ya? Mantap nih. Boleh duduk sekarang. Oke. Nah, sebagai umat beragama, khususnya di sini kebetulan muslim semua ya kelas ini ya. Mari kita berdoa. Mana Iqbal? Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita baca berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Setelah doa kita angkat wajib dulu ya sebagai orang Indonesia. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Ya hadirin dipersilakan untuk duduk. Oke, sekarang kita let's check it out. Sekarang kita
instalasi operating system. Di sini ada GUI atau Graphical User Interface. Nah, Bapak ini nanya kepada kalian, kira-kira instalasi operating system itu kayak gimana sih? Bakal belajar kayak gimana? Ya, gimana? Cara memasang sistem operasi ke dalam sebuah komputer agar dapat berjalan dengan baik. Oh, cara memasang sebuah sistem operasi agar berjalan dengan baik. Oke, masuk akal nggak buat kalian? Masuk ya. Oke, sekarang Bapak ingin menyebutkan dulu. Ya, jadi sebelum kalian belajar harus tahu dulu dong tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama tujuan pembelajarannya yaitu telah menginstal aplikasi, menjelajah pada internet, dan mencoba aplikasi JPC SIM. Nah, nanti kalian bakal kenalin aplikasi JPC SIM ya. Serta diskusi kelompok, peserta didik mampu menemukan cara instalasi sistem operasi dengan baik dan tepat. Tahapan pembelajarannya, pertama, nanti Bapak akan menyiapkan pertanyaan untuk kalian dan tugas proyek. Sekarang ada yang namanya pertanyaan pemacu. Pertanyaannya kayak gini, komputer merupakan sebuah alat elektronik yang terdiri dari 3 unsur, yakni apa? Ya, Software, hardware, dan firmware. software, hardware, dan brainware. Software itu perangkat lunak, hardware itu perangkat keras, dan brainware itu perangkat Nah, karena kita belajarnya instalasi, berarti bakal belajar yang namanya software. Software ini di sini ada terbagi menjadi 2 kategori besar. Yakni apa? Yang bisa jawab? Saya Pak, Apa? sistem operasi dan aplikasi. Sistem operasi dan aplikasi. Mantap yuk. Nah, pertanyaannya, sistem operasi itu menurut Anda apa? Contohnya seperti apa? Terus sistem operasi apa yang ada di sekitar Anda? So, ada yang bisa jawab? Ya, gimana? Sistem operasi adalah sistem utama untuk menjalankan komputer. Sistem utama untuk menjalankan komputer. Jadi kalau nggak ada sistem operasi nggak bisa jalan? Nggak bisa ya? Oke. Terus apa lagi? Ada yang bisa jawab nggak? Pak, Ya, gimana? contohnya seperti Windows, Terus Android, Office mah bukan. Terus apa lagi? Udah Pak, benar itu. Iya. Tadi benar Windows, benar. Android, benar. Windows yang ada di mana kira-kira kalau di kita? Di komputer. Komputer mana? Kalau di kita di lab. Di komputer lab ada ya, pakai Windows. Terus kalau Android? Gimana? Oh iya, handphone kalian itu pakai Android. Oke, kita lanjut. Sini kalau ada aksi harus ada reaksi ya. Kenapa harus belajar instalasi sistem operasi? Banyak permintaan para teknisi yang bisa melakukan instalasi sistem operasi. Ini adalah basic yang harus kalian pelajari ya sebagai anak SMK, khususnya anak TKJ. Sekarang kalian harus belajar. Bapak memfasilitasi kalian dan kalian harus belajar ya. Lanjut, sudah ngerti nih kenapa kalian harus belajar itu? Ngerti ya? Jadi kalian harus semangat guys. Semangat 45 ya. Sebagaimana pahlawan kita memperjuangkan kita agar bisa Indonesia kayak sekarang itu, waduh ya, sampai harus berjam-jam ya. Bahkan tadi kita kan udah melaksanakan ya upacara Hari Pahlawan. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, Bapak ingin kalian melakukan tes terlebih dahulu. Jadi Bapak ingin lihat progres kalian di awal proses dan di akhir. Silakan, boleh di QR code. Oke. Sudah buka teman-teman? Oke, silakan kerjakan. Udah beres? Bapak lihat. Waduh, nilainya gimana ini? Di sini. Kebiasaan 30. Waduh. Ya, nanti pas proses nilainya harus gede-gede loh. Ayo. Udah belajar kan nanti pelajarannya harus benar-benar kalian kuasai ya. Karena nilainya Bapak lihat. Ya begitulah. Sebelum kita mulai, Bapak ingin kalian lihat video berikut ini ya. Diperhatikan ya dengan seksama, oke? Mengenal sistem operasi jaringan. Mata pelajaran administrasi sistem jaringan kelas 11 PKN
Unsur yang akan dicapai adalah menerapkan sistem operasi jaringan, menginstalasi sistem operasi jaringan dengan indikator pencapaian, yaitu menjelaskan sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah program yang mengendalikan semua fungsi yang ada pada komputer. Jenis-jenis sistem operasi berdasarkan kelompok atau keluarganya dikelompokkan menjadi 3, yaitu keluarga Microsoft Windows, keluarga Unix atau Linux, keluarga Mac OS. Nah, dari video tersebut simpulannya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, gimana? Jadi kesimpulannya tinggal tulis. Fungsi sistem operasi yaitu sebuah program pengendali semua fungsi yang ada pada komputer. Ya. Tugasnya mengatur aplikasi, Ya. menghubung pengguna dan aplikasi, Ya. mengatur sistem kerja komputer. Oke, mantap. Selanjutnya, apa lagi Pak? Apa? Dari saya contoh sistem operasi ada Windows, Linux, Unix, OS, dan lain-lain. Oke. Nah, jadi di sini Bapak ada sedikit tugas nih. Nah, yang pertama, pada saat Anda menggunakan komputer, tiba-tiba komputer Anda mengalami pas dinyalain muncul error, nggak bisa masuk ke desktop. Pada akhirnya nggak bisa dioperasiin. Berarti kalian nggak bisa masuk, nggak bisa menggunakan komputer. Pertanyaannya, apa yang harus Anda lakukan? Tahu kalian bisa jawab nggak? Biasanya kalau error OS-nya rusak Pak, jadi Oh. harus install ulang. Oh, jadi OS-nya rusak. Ya. Harus install Ulang. ulang. Nah, sekarang Bapak ingin membagikan kepada kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sekarang kalian bikin 3 kelompok, bikin formasi kelompok aja langsung. Tapi yang rapi ya. Stop. Karena di sini ada bahan softwarenya, silakan kalian sekarang instalkan. Oke, bahan udah ada semua? Udah. Nah, sekarang di sini ada aturan kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Oke, udah nggak ada yang 6 ya. Silakan nanti di LKPD itu kurang lebih menginstalasi sistem operasi tadi melalui aplikasi JPC SIM ya. Kelompoknya terdiri, silakan di sini ada ketua, ada sekretaris, dokumenter dan anggota. Silakan dibagikan sekarang. Ketuanya siapa? Kelompok 1 mana? Ketuanya siapa? Oh tidak. Sekretarisnya? Siapa? Oke. JPC sini udah cepat. Udah enggak? Lagi nyoba. Oke. Ya, teman-teman udah beres ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Didal. Saya sebagai ketua dan ini teman saya yang bernama Aldi. Aldi sebagai dokumenter dan di samping saya bernama Rizky dan Rizky sebagai wakil ketua dan yang sedang duduk bernama Jidan sebagai sekretaris. Di sini kami akan menampilkan cara menginstal Windows 8. Itu kenapa masuk ke sana? Maaf teman-teman, ini udah ke enter ya. Jadi masuk ke menu BIOS. Nah, di sini harus di enter, jadi tidak masuk ke menu BIOS. Di mana nih? Di mana? Di pas halaman ini? Iya, di pas halaman yang banyak pembacaan yang tadi. Post-test ya. Nah, di sini kita pencet next saja ya teman-teman. Terus pencet install now. Kalau yang ori kita masukin code-nya di sini ya. Ini cuma simulasi saja. Kenapa Windows 8 tidak familiar padahal produknya masih baru? Dikarenakan Windows 8 tidak familiar karena kemarin ada updatean baru, jadi langsung lompat ke Windows 10. Jadi Windows 8 tidak familiar dan tidak banyak digunakan. Kelebihan dari Windows 8 Dapat menyaingi Windows XP. Iya, bisa menyaingi dia. Ya, lanjut setelah makan. Nah, itu tahapannya teman-teman. Emang di sini agak lama, jadi harus bersabar. biasanya berapa lama? Tergantung device yang HP
HP sama tergantung di aplikasinya. Kalau asli tergantung komputer. Nah ini hasil instalasi Windows 10 ya teman-teman. Jadi silakan disimak video tersebut. Nah ini tampilan dari Windows 10 ya. Jadi begini tampilannya. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan duduk. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengujian hasil proyek sudah kalian laksanakan. Gimana teman-teman? Setelah barusan kalian mencoba instalasi menggunakan simulator tadi, gimana rasanya? Senang Pak. Ya, gimana senangnya? Karena bisa dapat ilmu. Belum mempunyai komputer tapi sudah bisa di HP menginstal ulang. Oke. Kalian ketika melakukan sesuatu hal itu harus ada pengalamannya. Nah, sekarang silakan kalian laksanakan kegiatan post test. Oke, silakan kerjakan. Sambil nunggu teman-temannya ini ya. Jadi kita tarik kesimpulan dulu. Silakan yang mau menyimpulkan siapa? Pak, Ya, gimana? kesimpulan pembelajaran instalasi sistem operasi GUI adalah cara memasangkan sebuah sistem operasi ke dalam komputer agar dapat mengerjakan kebutuhan pengguna dengan baik. Kesimpulannya di sini ya, instalasi sistem operasi adalah kegiatan, sebuah kegiatan memasukkan atau memasangkan sebuah sistem operasi ke dalam sebuah perangkat sehingga komputer dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke teman-teman, nah alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita akhiri dengan menyanyikan lagu wajib. Oke, nah jadi setelah kita melaksanakan aksi ada yang namanya refleksi sesuai tadi ya, STAR, situasi, tantangan, aksi dan refleksi. Nah di tahapan terakhir ini kita melaksanakan penilaian terhadap aksi yang telah kita laksanakan. Untuk rinciannya adalah sebagai berikut. Hasil penilaian refleksi ini tidak hanya dari penilaian peserta didik hasil belajar, tapi dari penilaian rencana aksi. Nah, di sini dibuat rencana pembuatan evaluasi yang di dalamnya ada jurnal refleksi, lembar observasi, penilaian hasil wawancara, hasil survei kepada peserta didik, dan artefak hasil belajar. Kurang lebih seperti ini ya dokumennya. Yang pertama ada refleksi ya. Jadi kelebihan-kelebihannya seperti kelebihan di pembelajaran ini yaitu telah menerapkan pembelajaran inovatif ya, menggunakan model yang sekarang dianjurkan untuk dipakai yaitu model PJBL dan menggunakan TPEG di dalamnya, yaitu penggunaan tadi aplikasi JPC SIM. Jadi penggunaan bagaimana menginstalasi sistem operasi secara simulator melalui handphone anak-anak. Selanjutnya untuk kekurangannya di sini ya tadi kekurangannya setelah dilihat peserta didik harus mempunyai perangkat yang menunjang seperti itu. Untuk rencana mempertahankannya ya terus mencari aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang pembelajaran lewat handphone mungkin seperti itu. Untuk mengatasi kekurangannya pada pembelajaran hari ini tadi aplikasinya berarti mencari aplikasi yang ringan-ringan saja karena sekarang banyak vendor-vendor yang berlomba-lomba membuat aplikasi pendidikan yang ringan seperti itu. Untuk selanjutnya pokoknya ada praktek baiknya dan lain-lainnya. Nah ini untuk lembar observasi ada 2, ada kepala sekolah dan teman sejawat. Selanjutnya ada observasi keterlaksanaan model pembelajaran step by step ya, dari sintak per sintak seperti itu. Selanjutnya ada penilaian hasil wawancara kepada rekan sejawat. Lalu ada survei di sini. Lalu selanjutnya ada
penilaian hasil karya yang tadi ya. Nanti dijelaskan ada instrumen artefak nanti di akhir mungkin ditampilkan seperti itu. Untuk kesimpulannya, refleksi dari saya ya, yaitu peserta didik setelah dilakukan aksi tersebut mengalami perubahan cara belajar. Di sini guru juga dapat menerapkan model pembelajaran dengan lebih optimal ya, berarti menjawab masalah di awal tadi. Lebih optimal dan peserta didik di sini lebih bersemangat, aktif dalam pembelajaran. Bahkan saya menemukan beberapa peserta didik yang mungkin pada awal underestimate, ternyata anak-anak setelah mengulik dia lebih aktif seperti itu, lebih tertarik. Refleksinya bisa terlihat dari hasil penilaian anak-anak. Nah, di sini terjadi penaikan pengetahuan yang artinya melalui media yang dilaksanakan dan model yang dilaksanakan terjadi kenaikan pengetahuan dari anak yang berarti hasil pembelajaran itu bagus ya, seperti itu. Nah, di sini ada artefak siswa juga dari peninggalan anak-anak, di mana ada hasil yang telah dikumpulkan dari anak-anak. Nilai keterampilan juga sama, nilai sikap sama, dan nilai pengetahuan sama, terjadi kenaikan dan anak-anak aktif ya. Dari hasil observasi melalui dokumen tadi yang disiapkan, ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh observer dan kepala sekolah. Berikut adalah rinciannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih teman-teman telah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam membuat video ini. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan. Ya, terima kasih kepada Unima sebagai kampus tempat saya mengikuti PPG. Dan terima kasih kepada SMK Negeri 2 Pacet sebagai tempat saya mengikuti PPL. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.